Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati dan berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akhirnya akan membaca ayat yang ke-13 untuk Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 13 berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, tema kita pada hari ini, oleh darah Kristus tembok pemisah dirobohkan. Saudara, ketika kita membaca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, sesungguhnya bagian ini menjelaskan tentang kondisi kita yang berbeda. Maksud saya adalah dahulu kita tanpa Kristus, kita tanpa pengharapan, tanpa Allah, tidak beroleh janji. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kita yang dahulu jauh menjadi dekat dengan Allah oleh darah Kristus. Bahkan kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah dan roh Allah ada di dalam kita. Saudara, mengapa firman Tuhan mengingatkan kita tentang masa lalu kita? Tentu saja punya maksud dan punya tujuan, supaya kita menyadari apa yang kita alami sekarang adalah anugerah Allah. Apa yang kita alami sekarang semata-mata adalah kasih karunia Allah. Perubahan hidup yang lebih baik ini hendaklah juga membuat kita bukan makin sombong, tapi makin rendah hati, makin setia, dan makin berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh darah Yesus, tembok pemisah dirobohkan. Tembok pemisah yang dimaksudkan di sini adalah perseteruan. Kalau saudara membaca ayat 11 sampai 22, beberapa kali kata perseteruan ini muncul di ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22, kita dapat menemukan saudara dua hal yang dikerjakan melalui darah Kristus. Yang pertama, oleh darah Kristus perseteruan dengan Allah dirobohkan. Saudara membaca ayat 14 sampai 16. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah menjauhkan manusia dari Dia sehingga ada tembok pemisah antara manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden dan membuat pembatas dengan mereka, yaitu menempatkan dua keruk dengan pedang bernyala-nyala. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-24. Pada zaman Musa, Allah memerintahkan membangun tabernakel karena Ia mau hadir di tengah-tengah umatnya, saudara. Tetapi masih ada pembatasnya. Umatnya atau orang-orang Yahudi, orang-orang Israel diperbolehkan masuk hanya sampai di pelataran tabernakel. Para imam boleh masuk ke tempat kudus dan hanya imam besar Harun yang diizinkan untuk masuk ke ruang tempat maha kudus. Itu pun 1 tahun 1 kali. Sebagai satu catatan saudara, pemisahan ini terjadi oleh karena dosa. Semakin manusia berbuat dosa, semakin tinggi tembok perseteruan itu akan dibangun. Bahkan yang mengerikan,
Bukan hanya manusia terpisah dari Allah, tetapi Allah melihat manusia sebagai musuhnya. Namun saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab di saat kita berseteru dengan Allah, kita justru diperdamaikan dengan kematian anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Perdamaian itu terjadi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, merubuhkan tembok pemisah yang telah ada sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini yang saya rasa harus kita syukuri, saudara. Manusia yang berdosa seharusnya datang kepada Allah mohon pengampunan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Allah yang mengambil inisiatif mengadakan perdamaian untuk merubuhkan perseteruan. Saudara, yang saya mau katakan dalam poin yang pertama ini adalah hanya kasih karunia Allah kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui darah Kristus, perseteruan dengan Allah itu dirubuhkan. Yang kedua, saudara, oleh darah Kristus, perseteruan dengan sesama itu dirubuhkan. Saudara, dalam Efesus 2 ayat 11-22 ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani atau bukan orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Dua golongan ini, saudara, selalu berada di dalam satu jemaat. Dan pada umumnya, saudara, orang-orang Yahudi ini begitu bangga dengan keyahudian, begitu bangga dengan tanda-tanda lahiriah yang ada di dalam diri mereka. Saudara, lalu terkadang mereka merendahkan orang Yunani yang tidak bersunat. Kebanggaan diri inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya tembok pemisah antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi, orang yang bersunat dengan orang yang tidak bersunat. Namun di dalam Kristus, saudara, tembok pemisah itu diruntuhkan dan tidak lagi ada perbedaan ras, suku, etnis, bahasa seperti yang ada di dalam Galatia 3 ayat 26-29. Saudara, melalui darah Kristus, perseteruan dengan sesama itu dirubuhkan. Saudara, di dalam gereja, di dalam kita bersekutu, kita banyak perbedaan. Kita berbeda dalam suku, ras, budaya, bahasa, etnis, tetapi melalui darah Kristus kita tidak lagi ada perbedaan itu. Kita telah dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Tembok pemisah itu telah dihancurkan oleh darah Kristus. Saudara, kita patut bersyukur karena ternyata pengorbanan Kristus di atas kayu salib, oleh darahnya perseteruan antara manusia dengan Allah, tembok pemisah itu dirobohkan. Melalui darah Kristus, perseteruan dengan sesama itu dirobohkan dan kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Mari saudara, kita yang sudah menjadi satu tubuh di dalam Kristus, kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kita saling menghargai, kita saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Sehingga dengan demikian, saudara, hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh darah Kristus, perseteruan antara manusia dengan Allah, tembok pemisah itu diruntuhkan, perseteruan antara manusia dengan sesamanya itu diruntuhkan. Mari kita bangun kesatuan di dalam Kristus, karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang patut bersyukur sebab tembok pemisah yang memisahkan antara kami manusia dengan Allah telah diruntuhkan melalui darah Kristus. Kami bersyukur kami orang-orang yang percaya melalui darah Kristus, tembok pemisah itu telah dirobohkan. Tembok pemisah perseteruan antara manusia dengan sesama kami juga telah dirubuhkan.
kami menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Kami boleh belajar saling mengasihi, saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu akan terus menguasai kami dan menolong kami untuk terus berjalan bersatu di dalam darah Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.